Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu 30 Agustus 2015. Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik dan sungguh menjadikan hari ini hari pertemuan dengan Tuhan bersama dengan keluarga. Hari di mana kita menjumpai Tuhan dan berusaha untuk menjadi orang yang setia, mendengarkan dan melaksanakan firman Allah. Bapak Ibu, saudara terkasih, di dalam kehidupan kita ada begitu banyak tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh orang tua, oleh leluhur kita. Dan kita berusaha untuk menyesuaikan tradisi-tradisi zaman dulu dengan apa yang terjadi pada zaman ini, pada saat kita ini. Kita diajak untuk mencoba meneruskan apa yang baik, yang sesuai dengan kita sekarang. Namun Bapak Ibu, lebih dalam dari itu, bagaimana kita mampu menghayati firman Tuhan, meneruskan kepada generasi berikut di dalam kehidupan kita. Yesus menegur dengan keras orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya mementingkan tradisi, lalu lupa akan isi firman. Bukan apa yang keluar yang membuat kita menjadi jauh dari Allah, tetapi semua dimulai dari dalam hati kita. Bagaimana hati kita menanggapi firman dan keluar melaksanakan firman itu di dalam diri kita sendiri. Apa yang keluar dari kita itu bisa saja berbagai motivasi muncul di sana. Tetapi baiklah kita dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudara, saya terkasih, kita bisa berkaca di sini. Bagaimana hati kita ketika kita menyembah Tuhan. Bagaimana hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana hati kita sungguh mau diubah oleh Tuhan sendiri. Saudara, bukan apa yang masuk, melainkan apa yang keluar, itulah yang perlu kita perhatikan. Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan dia. Kita menerima begitu banyak firman setiap kali kita merayakan Ekaristi, setiap kali kita mendengarkan, membaca firman Tuhan. Tapi bagaimana ketika sikap kita keluar itu sendiri? Apakah sudah sungguh dibimbing oleh firman Tuhan? Tuhan lebih lanjut katakan, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Saudara, saya terkasih dalam Kristus, dari sekian banyak deretan pikiran jahat yang disebutkan oleh Yesus, kita bisa berkaca atas diri kita sendiri. Mana yang paling dominan di dalam diri kita masing-masing? Mana yang paling sering kita ulangi dan lakukan terus-menerus tindakan kejahatan ini? Saudara, jika memang ternyata ada, baiklah kita menata hati kita, mengelola hati menjadi lebih baik, berani mengatakan tidak ketika setiap keinginan, pikiran jahat itu muncul. Dengan demikian, kita tidak merugikan banyak orang. Lebih dari itu, kita tidak merugikan, menyesatkan diri kita sendiri. Semoga pengalaman firman akan Allah hari ini mampu sungguh mengubah hidup kita. Membiarkan Allah bekerja dalam hidup kita. Membiarkan firman Allah menuntun hidup kita, membuang segala yang jahat, yang tidak berkenan. Segala motivasi kita bersihkan dari dalam diri kita.
motivasi pelayanan, motivasi pekerjaan, bahkan motivasi berelasi sekalipun. Kita mau bersihkan dari segala bentuk-bentuk pikiran jahat, sehingga kita murni, baik, dan benar dalam menjalankan segalanya. Berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai saudara dan keluarga sepanjang hari ini. Amin.